Gunung Sitoli edisi ke-16. Bersama saya Yanti Juliana sebagai host. Apa kabarnya semua Sobat Interest 007? Pasti di weekend ini semuanya semakin bersemangat ya, karena weekend ini kita ada long weekend ya. Udah banyak rencana-rencana liburan hari Sabtu, Minggu sampai Senin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya, Sobat Interest 007. Ya, Sobat Interest, saat ini saya sudah bersama saya hadir 2 orang tamu ya, yang akan menemani bincang-bincang kita hari ini di Weekend Talk Show Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli. Bersama saya sudah hadir Lady dan Bangun. Bangun apa Bagus nih? Bisa dipanggil Bagus, dipanggil Bagus. Jadi Bagus. namanya Bangun Agustinus. Jadi nama kerennya Bagus ya. Baik, karena dia pengen disebut Bagus jadi Bagus ya. Ya, Bu. Sebelum kita ngobrol, mungkin bisa kenalan lebih dulu ya, sambil menyapa Sobat Interest 007. Silakan Lady dan Bagus. Halo Sobat Interest, perkenalkan nama saya Bangun Agustinus Situmorang, biasanya dipanggil Bagus. Saya di seksi PDMS, Pencairan Dana dan Manajemen Satker di KPPN Gunung Sitoli. Oke, gitu aja. Sekarang Lady, ayo. Ya Bu, halo Sobat Interest, perkenalkan nama saya Lady Ayu Finison Daily, biasa dipanggil Lady. Saya di Subagum KPPN Gunung Sitoli. Iya, makasih ya Lady dan Bagus. Sebelum lanjut saya mau nanya-nanya dulu nih, kalau Bagus di KPPN Gunung Sitoli udah berapa tahun? Tanggal 16 ini 2 tahun. Oh, 16 September? Iya. Oh, 2 tahun, berarti belum terlalu lama ya? Masih betah ya? Masih betah, Bu, masih betah. Puji Tuhan ya. Sebelum di Gunung Sitoli, penempatannya di mana? Penempatan pertama kali di Gunung Sitoli, Bu. Oh, jadi Namun setelah lulus OJT. ya? Iya, Lulus Bu. D3, langsung ke KPPN Gunung Sitoli? Betul. Tapi tadi kenapa OJT? OJT-nya di Kanwil DJPP Sumut sebelumnya. Oh, jadi setelah lulus ada on the job training ya, seperti magang gitu ya. Iya. Magang di Kanwil Sumut di Iya. Medan, lalu ditempatkan di Gunung Sitoli. Sitoli. Nanti minggu depan 2 tahun. Iya, Bu. Oke. Baik, tadi di seksi PDMS ya. Kalau Lady udah berapa tahun di KPPN Gunung Sitoli? Saya udah 2 tahun juga Bu, di bulan berarti April ya. hampir bersamaan. Iya Bu. Oh, tapi Lady April, duluan ya? iya. Lady duluan ya. Kalau Lady sudah 2 tahun. Iya. Bagus. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Sebelumnya di mana Lady penempatannya? Saya di Jen Bu, di Inspektorat Jenderal. Oh, berarti bukan Dirjen Perbendaharaan, di Itjen. Jadi lulus dari D3 ya? Iya Bu. Lulus betul. D3 penempatan di Itjen, Jakarta ya? Betul. Itjen nggak ada di daerah ya, di Jakarta. Udah berapa lama di Itjen? Saya di Jen dari 2016 Bu, pindah ke sini 2022. Berarti sekitar 6 tahun sih. Oh gitu. Berarti 5 tahun. lulus D3-nya udah lama ya? Tahun berapa tuh? 2016 ya. 2016 lulus D3, kemudian tempatnya di Itjen 6 tahun ya. Oh, setelah menikah mungkin ya? Baru kesini ya? Iya betul. Oh gitu. Jadi kalau Lady ini dari marganya ini ya, apa namanya, putra asli daerah ya? Iya, Putra betul. daerah ya, putra Iya. daerah ya. Memang SMA dari kecil di sini, lahir Iya, betul. sampai SMA di sini. Oh, Betul. jadi kembali lagi Ke ke tanah kelahiran ya, mengabdi untuk tanah kelahiran ya di KPPN Gunung Sitoli. Kalau Lady nggak usah ditanya ya betah atau nggak, pasti betah ya. Iya. Karena tinggal di rumah sendiri ya. Betul. Jadi terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan saya. Jadi Sobat Interest 007, diskusi kita kali ini masih berbicara tentang kompetensi manajerial ASN berdasarkan Permenpan 38 tahun 2017. Dan kompetensi manajerial terakhir yang mau saya bahas itu adalah tentang pelayanan publik ya. Jadi kenapa saya undang 2 orang narasumber ini, 2 orang tamu saya ini, karena mereka adalah orang-orang yang fasih ya. Fasih dalam hal pelayanan ya. Meskipun dari 2 sisi yang berbeda nih ya. Kalau Bagus karena dia di seksi PDMS, jadi dia pelayanannya lebih ke pelayanan eksternal ya, dengan stakeholder, dengan satker ya. Sedangkan kalau Lady, karena dia tadi di subbagian umum ya, maka pelayanannya adalah pelayanan internal. Jadi pegawai kita ya yang dilayani. Nah, sebelum diskusi saya mau bacakan dulu ya definisi pelayanan publik sesuai dengan Permenpan yang tadi.
yaitu kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Nah, kemudian biasanya ada level-levelnya ya, sesuai dengan tingkatan kita ya. Saya akan bacakan di level 1 ya. Level 1 itu di pelaksana. Kemampuannya itu mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik. Melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Nah, ini dari tiga kemampuan ini ya, ada yang menarik nih. Ya tadi ya, mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan. Kalau saya mau tanya, kalau kalian pernah nggak dihadapkan pada situasi ini gitu, harus memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan, tanpa diskriminatif, pernah nggak? Bagus dulu. Kayaknya udah pengen jawab soalnya. Kalau membeda-bedakan pastinya tidak pernah ya Bu, membeda-bedakan karena kita menganggap bahwa stakeholder itu mitra kita. Kita tuh setara, kita saling bekerja sama, bersinergi. Jadi sebenarnya kita mematuhi SOP kita, mereka juga mematuhi SOP mereka. Jadi kita tidak boleh saling membelakangi SOP. Jadi kita harus sesuai dengan SOP. Nah, maksud saya, pernah nggak kamu dihadapkan situasi, maksudnya kamu terdorong gitu ya untuk membedakan, gitu, maksudnya memberikan mungkin yang satu ini privilege gitu ya, yang satu enggak gitu. Pernah nggak gitu? Tapi memang terakhirnya kamu mungkin enggak gitu ya. Tapi betul. Pernah nggak ada di situasi itu gitu? Di situasi pernah sih Bu. Pernah, tapi saya tidak bisa memberikannya. Biasanya seperti apa gitu situasinya? Contohnya ada beberapa satuan kerja meminta percepatan Bu. Memang itu sebagai inovasi kita mempercepat pelayanan kita. Namun kan kita sesuai dengan SOP dan sesuai dengan antrian yang ada. Jadi kita jangan membeda-bedakan pelayanan yang kita berikan, harus sesuai dengan antrian. Walaupun memang sudah dimintakan supaya diprioritaskan. Mungkin dia merasa lebih dekat ya sama kamu ya, gitu. Jadi minta duluan dong gitu ya, karena lebih akrab gitu ya. Selama ini lebih banyak diskusi mungkin ya gitu. Oh pernah ya ada situasi seperti itu ya? Iya. Oke. Kalau Lady gimana Lady? Teman-teman nih, kira-kira ada nggak kemungkinan untuk berlaku seperti itu? Saya yang ini duluan loh, yang ini gitu. Iya Bu, kalau dari Subak umum kan internal ya Bu ya, kan otomatis semua stakeholdernya ya, pegawai-pegawai di sini juga, mulai dari ibu sendiri sampai pelaksana, termasuk juga layanannya pun mungkin sangat berbeda dengan yang eksternal, dimana kan di sini layanannya ada yang harian, ada yang bisa sekali setahun, bisa juga bulanan. Jadi kalau dibilang apakah saya pernah menghadapi, mungkin tidak sekentara seperti yang dialami oleh Bagus, karena semua pegawai di sini rata-rata sudah pada tahu ya Bu ya norma penyelesaian waktunya dan apa yang harus dilakukan. Jadi saya jarang sekali mengalami atau menghadapi situasi seperti itu. Paling itu kalau misalnya contoh nih pelayanan terkait pengurusan lembur, paling nanti ada misalnya yang udah ditetapin paling lambat jam segini ya ngisinya, tapi ternyata belum, tolong dong sisipin satu lagi gitu. Tapi sih selagi saya bisa dan dia juga emang benar-benar melakukan, jadi saya lakukan. Ya siapa tahu bisa, kalau yang minta atasan langsung biasanya lebih cepat dibandingkan kalau enggak ya? Enggak Bu. Kadang malah, aduh Pak udah saya naikin, maaf ya. Gitu ya, jadi memang ini agak berat ya, karena kan kita namanya masih manusia, kadang ada subjektivitas ya, ada like and dislike gitu kan. Ya seperti tadi
lebih sering ngobrol mungkin, jadi agak sungkan kalau misalnya kita tolak gitu kan. Tapi tetap sebagai pelayan publik harus objektif ya, tadi ya nggak boleh subjektif ya. Mudah-mudahan lolos ya di ujian ini ya. Baik, yang mau saya tanya nih lagi yang kedua, tantangan yang paling sulit yang pernah dihadapi dalam memberikan layanan kepada stakeholder kita. Semuanya sama lah ya, saya bilang pemangku kepentingan ya. Apa? Lagi dulu deh. Tantangan yang paling sulit. Kalau menurut saya yang paling sulit adalah menyenangkan semua orang. Jadi yang kalau di umum itu kan internalnya kan harusnya merata ke semua orang itu ya. Kita memberi pelayanan merata, kita memberi fasilitas, akses, barang-barang menyediakan itu semua harus sama rata. Cuman kan setiap orang beda-beda di tingkat kepuasannya. Ada yang pengen diperlakukan sama dengan yang lain. Sebenarnya sih itu fair-fair aja ya Bu ya. Cuma kan ada memang keterbatasan kita kantor baik dari sarana untuk menyediakan yang sama untuk semua orang. Misalnya kan dalam hal contoh di fasilitas untuk ruang beristirahat. Jadi kan memang saat ini karena kita juga udah pembangunan gedung baru juga, yang gedung kolaborasi, jadi kan ruangan kita semakin terbatas sehingga tidak semua pegawai itu bisa menikmati fasilitas ruang istirahat yang ada. Jadi itu mungkin juga salah satu ini Bu hasil dari survei internal yang kemarin. Nah jadi itu memang yang paling berat, kita tidak bisa menyediakan untuk semua orang pegawai. Ini juga bisa diangkat dari isu gender juga sih Bu ya, soalnya kan ruang yang saat ini ada itu hanya ruang poli yang digunakan untuk ruang anak laktasi. Jadi bermain anak juga ya. Iya betul. Jadi kan hanya terbatas untuk para pegawai perempuan. Jadi mungkin buat para pegawai laki-laki, jadi mungkin bisa mencari tempat istirahat yang lain. Mungkin itu Bu yang kita tidak bisa memuaskan semua orang. Padahal sebenarnya pingin ya. Iya Bu. Cuma karena keterbatasan sumber daya. Betul, gitu ya. sumber daya sarana tidak ada. Jadi itu sampai saat ini masih jadi masukan buat kami juga untuk mengusahakan bagaimana supaya bisa terpenuhilah kebutuhan pegawai itu, karena kan kita di kantor nggak cuma kerja mulu kan, kita harus work life balance, jadi harus ada waktu untuk istirahat juga. Jadi jam-jam istirahat itu lah ya. Betul. Bisa sekedar menyadarkan aku gitu ya. Betul. Kalau Bagus, apa tantangan terbesarnya? Hampir sama seperti Kak Lidi tadi, menyenangkan. Tapi ini saya kan, kalau Kak Lidi tadi ke pegawai internal, kalau saya ke satuan kerja yang bahkan kadang saya tidak mengenal dia Bu. Jadi terutama kita kan di sini kadang SOP kita kadang berubah cepat, kemudian aplikasi kita berubah dengan cepat. Yang mana satuan kerja itu kadang sering memintakan dispensasi. Namun kan kita harus sesuai dengan SOP ya Bu. Meskipun memang kita ada indeks kepuasan masyarakat yang kita beri, kita pengen maksimal kan, namun kita harus tetap dengan SOP. Nah, yang ini yang kadang kita nggak bisa beri dispensasi ke satuan kerja yang sudah benar-benar rigid SOP-nya, bahwa satuan kerja ya silakan dapat memenuhi seluruh SOP tersebut dan diajukan ke KPPN dan diselesaikan dengan baik. Nah, yang ini yang pasti tidak semua menyenangkan hati satuan kerja Bu. Dan itu menurut kamu berat ya? Nah, itu kadang berat ya Bu, terutama misalnya satuan kerja itu ada beberapa yang memang teman dekat kita, misalnya satu alumni, satu komplek, kan terkadang kita yang sering ngomong, gitu ya betul Bu. Jadi kita kadang merasa dekat nih, tapi kita harus tetap dengan sesuai SOP tersebut Bu. Terus biasanya kalau begitu apa tuh yang kamu lakukan apa biasanya untuk mengatasi tantangan itu? Biasanya yang paling, kalau melalui chat Bu, kadang kan sering menimbulkan interpretasi yang berbeda ya Bu. Jadi saya biasanya telepon dulu Bu, karena lebih mudah untuk menyampaikan perkataan itu melalui telepon. Jadi kita langsung ya. Betul Bu. Jadi kita lakukan pendekatan dulu Bu. Kita sampaikan sebenarnya ini berubah. Nah, dampaknya nanti bagaimana jika kita memproses hal-hal yang tidak sesuai SOP itu Bu. Jadi biasanya saya telepon dulu, saya sampaikan hal-hal tersebut.
Misalnya apa sih contohnya, coba boleh cerita? Oh, contohnya ada beberapa satuan kerja menyampaikan SPM, Bu. Ya. Nah, surat setoran pajak itu sebenarnya sudah ditandatangani, Ya. namun dia lupa ada tombol centang di Iya, Sakti di aplikasi. untuk mengirimkan ke KPPN. Lupa Iya. dia. Nah. Jadi hanya SPM yang terkirim di aplikasi. Nah, dia memintakan supaya bisa diproseskan dan cair hari itu juga. Oh. Nah, padahal dokumennya kan yang sampai di KPPN tidak lengkap, Bu. Jadi kita tidak bisa memuaskan hati Iya. semua orang lah, itu istilahnya ya. Iya. Jadi ada prosedur yang harus tetap dilakukan karena namanya kita pencairan dana ya. Iya. Jadi ketat ya SOP-nya ya. Jadi kamu berusaha mengkomunikasikan Iya. ya secara langsung ya. Ya, secara langsung. Karena kalau misalnya pakai WA kadang-kadang salah baca ya, intonasinya beda ya. Iya, betul, Bu. Gitu ya. Kalau Lady gimana cara mengatasi yang tadi tuh, yang susah gitu karena nggak bisa menyenangkan hati semua orang? Kira-kira apa yang Lady kerjakan? Ibu, kalau yang sampai sekarang sih belum ketemu solusi yang pas ya Bu ya, yang sama lah kualitas ruangnya, istirahatnya dengan semua orang. Cuman ya sejauh ini tuh kita di umum udah menyediakan atau mengizinkan lah para pegawai itu bisa menggunakan ruangan yang lain untuk beristirahat. Contohnya di aula. Jadi para pegawai bisa mengambil tempat di situ walaupun sebenarnya itu bukan tempat istirahat. Jadi paling itu yang bisa kita tawarkan solusi terbaik. Soalnya kan di kita ini beda dengan eksternal ya, nggak ada SOP yang harus ini begini karena ini internal, jadi kayak urusan rumah tangganya lah. Jadi kita bisa lebih leluasa lah mencari solusi yang terbaik buat dengan semua orang. Berarti Lady lebih ke arah mencari alternatif solusi. Betul, ya. betul. Jadi kalau tetap mau ingin menyenangkan ini ya ceritanya Iya, ya. Bu. Gimana caranya ya, tidak ada rotan akan pun jadi gitu kalau ya kan. Pokoknya ya mungkin tingkat kepuasannya nggak 100 tapi 90 lah gitu ya. Jadi berupaya dengan segala daya upaya supaya bisa tetap memberikan layanan yang terbaik. Oke, nice. Nah, apa namanya, biasanya kamu kalau seperti itu apa namanya, berkonsultasi dengan orang gitu, maksudnya mencari pertolongan orang atau memikirkan sendiri solusi-solusi yang kayak tadi gitu ya, atau kamu misalnya eskalasi ke atasan gitu ya, kira-kira gimana nih, ada permintaan seperti ini gitu, kira-kira gimana, atau ya udah pikirkan sendiri kemudian diselesaikan sendiri, biasanya bagaimana cara? Jadi Iya Bu, kalau saya sih karena sebenarnya walaupun saya ini pelayan internal juga di kepegawaian dan TURT juga, tapi tetap semua keputusan tuh ya harus lewat adsum saya Bu. Soalnya persetujuan apa-apa yang harus terjadi di kantor ini kan harusnya memang melewati adsum dulu. Soalnya nanti sebagian umum ya? Iya betul, kepala sebagian umum, supaya sebagai kontrolnya lah Bu, sebagai kontrolnya. Karena kan saya cuma sebagai yang mengeksekut, tapi kan yang yang bertanggung jawab seutuhnya sebenarnya kan kepala sebagian umum. Jadi biasanya tuh kalau misalnya ada isu masukan dari luar atau ada kendala itu didiskusikan dulu di umum sama teman-teman umum semua, dengan pegawai yang lain juga, bagaimana bagusnya kita mengeksekusi yang mana. Bahkan pun kadang KSU juga bisa ekskalasi ke teman-teman lain yang lebih luas, ke forum yang lebih luas. Kira-kira ada opsi begini, kita bisa nawarin option 1, 2, 3, kira-kira prefer yang mana. Jadi di umum sejauh ini berjalan seperti itu Bu. Jadi untuk setiap kebijakan di KPPN ini semua diforumkan dulu bagusnya, agar semua orang tahu. Berarti selalu seperti itu ya? Iya, betul. Kalau ada kendala-kendala selalu konsultasi dulu ya? Betul. Kalau Bapak gimana? Hampir mirip sih Bu, Iya. karena ya kita perlu berkoordinasi ke atasan langsung, kita harus atasan langsung kita harus tahu apa sih kondisinya, karena atasan langsung ini yang bertanggung jawab atas semua kegiatan-kegiatan yang kita sampai atasan ini mengapprove-nya. Jadi jangan sampai kita melangkai langkah-langkah itu, karena bagaimanapun atasan langsung ini yang memiliki tanggung jawab yang
sangat besar terhadap itu. Apalagi karena ini pelayanannya eksternal ya. Betul. Jadi kita memang harus taat sama SOP gitu ya. Betul. Jadi memang selalu ya harus Iya. dikonsultasikan sama atasan langsung ya. Nggak bisa kita ambil tindakan sendiri ya. Iya. Tapi kalau misalnya kayak komunikasi gitu kan, kamu maksudnya kan kamu milih tadi saya komunikasikan Iya. supaya dia bisa paham. Itu maksudnya itu kamu konsultasikan ke atasan atau Saya sampaikan dulu Bu ke Oh. atasan. Nanti setelah atasan mengapprove, saya sampaikan ke mitra yang tadi meminta. Namun jika memang ada hal-hal yang memang sangat memang tidak bisa diberi dispensasi, seperti misalnya tadi dokumennya kurang lengkap, itu memang tidak bisa lagi diberi dispensasi, harus memang betul-betul Iya. ditolak. Berarti tidak perlu tanya sama bos juga ya. Iya. Ya, bilang aja langsung memang harus dilengkapi ini gitu ya. Oke, baik. Nah ini tadi di kompetensi yang ketiga nih ya, kompetensi yang ketiga saya bacain lagi ya. Ini menurut saya ini sulit nih, ya kita bahas deh. Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Nah ini kira-kira ya, kalian berdua ini pernah nggak ngalamin hal seperti itu ya? Kita misalnya di komplain orang nih ya tentang layanan kita gitu, padahal kita tahu mungkin ya bukan salah kita gitu, atau mungkin karena kesalahannya mereka sebenarnya, tapi kita berusaha untuk memberikan apa ya respon terbaik tanpa yang tadi dibilang ini, tanpa bersikap membela diri. Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Bangun, ayo, bagus. Bagus duluan. Pada prinsipnya sebenarnya bukan kita pelayan publik ya Bu. Iya. Kita sebenarnya melayan publik tanpa diskriminasi. Jadi menurut saya kita harus legowo Bu. Jika memang itu kesalahan kita berani meminta maaf. Terutama ada beberapa memang kita kan misalnya kita berkomunikasi melalui WA, kadang salah baca, kemudian ada yang terlewat. Padahal dia satkernya sudah menyampaikan, tapi kita tidak melihat. Nah, mereka komplain, ya kita terima sebagai masukan kita untuk memperbaiki selanjutnya. Namun mungkin terkait misalnya kita sampaikan satuan kerjanya, kita sampaikan langkah-langkah kepada satuan kerja. Sebenarnya itu satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap langkah-langkah tersebut. Kita juga harus harus besar hati melayani satuan kerja ini, terutama kita itu memberikan pelayanan tidak diskriminasi dan juga kita memberikan pelayanan terbaik. Jadi jangan sampai satuan kerja itu menganggap bahwa kita itu seperti ada intensi lain kepada mereka. Padahal kan sebenarnya kita baik. Jadi menurut saya berusaha legowo dan juga kalimat-kalimat kita positif ketika membalasnya. Iya. Jadi nggak menyalahkan dia gitu ya. Iya betul. Legowo tuh maksudnya kalau kita salah tadi ya. Mereka salah. Oh, mereka salah. Tapi ya kita terima, kita perbaiki Bu. Tapi jangan sampai ada intensi kita menyalahkan mereka. Kamu nggak dengar tadi saya ngomong gitu, nggak boleh gitu ya. Tadi kan udah saya bilang gitu, nggak boleh ya berarti ya kalimat-kalimat seperti itu ya. Tetap bersabar berarti ya. Bersabar gitu. Betul. Kamu ini orang gunung Sitoli nih, jangan ngomong legowo. Oh iya betul. Jangan translate-nya. Oh iya. Tetap bersabar ya, meskipun sebenarnya mungkin yang mispersepsi satker gitu ya, tapi tetap coba dijelaskan. Memang harus begitu ya. Berarti udah tahan uji nih? Kadang kan di internal kan kita ini kenapa sih satuan kerja nggak ngerti-ngerti. Tapi kita jangan sampai menumpahkan itu di chat itu. Jadi kita ketika membalas ya silakan secara profesional, tapi ketika internal silakanlah secara pribadi sendiri. Ngomel-ngomel ya, misalnya ngomel-ngomel, tapi jangan di depan satker. Betul. Ini memang kalau satker lebih sering WA. Betul. Bukan tatap muka langsung enggak? Kita punya layanan tatap muka setiap Rabu dan Jumat, Bu. Sering juga satuan kerja memakai. Namun untuk misalnya di jam-jam itu jamnya kan terbatas, yaitu jam 9 sampai jam 12 Bu, melalui Teams. Namun melalui WA kan dari jam 8 sampai jam 5 satuan kerja bisa ngechat. Jadi lebih banyak melalui chat itu. Nah, kalau Lady gimana Lady? Pernah nggak kayak salah-salah terus? Maksudnya kita tetap menjawab seperti tadi ya, bodoh sebenarnya tadi. Pernah nggak ngalamin situasi gitu sama teman-teman sendiri? Banyak yang nonton. Kayaknya sesi curhat. Ada. Pastinya pernah, bukan
memang tadi seperti yang ibu bilang kan, bisa aja kita yang salah. Kalau tadi bagus ngasih contoh faktor yang salah, misalnya stakeholder. Di sini saya pengen cerita bahwa pernah juga itu satu sisi saya yang salah ibu. Walaupun salahnya saya sebenarnya menguntungkan pegawai yang bersangkutan. Cuman inilah bukti bahwa pegawai di sini tuh emang penuh integritasnya bu ya. Jadi apa contohnya? Boleh di ini nggak di detailkan? Rahasia kayaknya ya. Jadi kan di pegawai itu kan ngurus ini juga ya bu ya, presensi. Presensi yang nanti kaitannya kan ke uang makan dan tuki. Kan dari situ ada satu perhitungannya. Jadi saat itu ada pegawai cuti panjang ibu, cuti panjang. Jadi sebenarnya itu adalah jangka waktu tertentu yang tanpa potongan. Nah ternyata karena udah berlangsung setelah sekian, saya keterusan bu tanpa potongan. Kayak cuti alasan penting ya? Iya bu. Jadi saya itu 5 hari tanpa potongan. Ya, saya kasih 10 hari. Jadi sebenarnya menguntungkan pegawai bersangkutan yang bu ya, kalau dia diam saja. Cuma ya saat itu pegawai tetap kok ini aku dapatnya lebih. Benar kan ya? Oh iya sebentar ya aku cek dulu. Di situ pun saya jadi merasa, aduh ini kenapa bisa kelewat ya akhirnya ya. Jadi ini sebelum saya marah-marah atau gimana ke orangnya ya, saya keep dulu, saya coba tahu dulu dari mana permasalahannya, sumbernya. Saya cek lagi dokumen-dokumen yang ada, apakah benar yang telah saya lakukan atau tidak. Nah ternyata kan itu saya sampai konsultasi ke orang pusat juga, ini sebenarnya berapa hari sih dipotong atau dan tanpa potongannya berapa hari. Jadi apakah cut off bulan sekian bagaimana, jadi gitu bu. Jadi itu pun setelah saya ketemu akar masalahnya, saya tanyakan juga ke rekan-rekan umum dan Kasubag juga, ini bagaimana ya Pak permasalahannya, soalnya kan saat itu saya juga masih baru bu, jadi saya belum terlalu paham banget prosedur kalau membalikkannya bagaimana bu, kalau udah terlanjur cair ya, soalnya udah terlanjur cair, saya kurang paham. Jadi saat itu ya koordinasi juga dengan teman-teman yang lain, saling membantu juga ini bagaimana, dan syukurnya saat itu semua sangat kooperatif bu. Saya juga bersyukur banget punya rekan-rekan kerja yang kooperatif dan mau membantu juga ya bu. Jadi saat itulah saya juga sering belajar bu, ternyata bisa ternyata dikembalikan, tapi dengan agak panjang memang prosedurnya. Walaupun sebenarnya saya merasa aduh kalau ini pegawai yang nggak betul-betul nggak bakal mau dia ngasih tahu kalau dia kelebihan, dan untungnya saat itu begitu cair langsung ketahuan. Bukan setelah berbulan-bulan setelah diperiksa orang lain baru ketahuan kan saya yang kena. Itu agak berat juga kembaliinnya biasanya berat juga kembaliinnya karena udah terpakai. Ya. Jadi disitulah saya juga bersyukur banyak pelajaran yang saya ambil. Ternyata harus sehati-hati ini loh mengurus presensi, karena kita kan dari hal-hal sepele udah terus aja kodenya sekian, jadi karena udah tangan auto ngeklik aja, jadi kayak bisa berefeknya panjang banget ternyata. Ya begitu bu. Jadi waktu kejadian itu kamu nggak defense langsung ya, saya benar kok gitu ya? Enggak. Saya justru melihat lagi apakah benar salahnya di saya. Jadi saya lebih kalau misalnya untuk mengkonfrontasi langsung tuh jarang. Saya harus ngecek dulu dari sisi saya ada yang salah atau enggak. Kalau misalnya memang saya nggak salah, berarti saya infokan lagi ke yang bersangkutan, sekian emang benar begini yang kamu terima gitu sih bu. Jadi itulah ya cara kita menyelesaikan berarti banyak kasus-kasus nih ya saat kita melayani orang ini ya. Jadi nah ini kamu dengan banyak kejadian-kejadian yang lain kan kita ketemu orang ya, pernah kalian ngerasa jenuh ngeladenin keluhan orang? Biasanya kalau melayani kan pasti ada keluhannya, pernah nggak kalian ngerasa jenuh? Ready? Kalau jenuh pasti ada ya bu ya, kita kan manusia juga kan punya pemikiran sendiri, kadang kita punya persoalan sendiri juga. Jadi walaupun kita harus tetap profesional ya bu ya, cuman memang nggak bisa dipungkiri kita pasti ada titik jenuh ibu. Terlebih lagi kalau orangnya
selalu mengeluh. Sukar untuk dipuaskan. Iya betul Bu. Terlebih kalau orangnya selalu mengeluh, itu pun mungkin kadang kita malah jadi agak, kalau sudah terlalu capek banget ya Bu ya, udah terlalu capek banget menghadapi orang yang suka mengeluh ini, kadang pun nanti nggak terasa itu bakal tercampur nih Bu subjektivitas kita dalam menilai orang tersebut. Terlebih kan kalau di internal ini kan orang kan itu aja ya Bu ya. Iya. Jadi hanya pegawai ini aja, hanya yang pokoknya ketemu tiap orang-orang hari ini ya. aja gitu Bu. Ketemunya orang-orang ini aja, termasuk juga untuk PPNCN. Kita kan juga sebagai mitra mereka ya untuk PPNCN. Jadi kayak kalau keluhannya ini aja setiap hari gitu-gitu aja, dan sebenarnya mungkin kita sebenarnya tahu ya sebenarnya itu tidak harus dikeluhkan juga gitu kan. Jadi itu kita jenuh itu saya juga jenuh. Kadang malah tercampur subjektivitas saya, kok orangnya gini amat sih gitu kan. Emang nggak bisa apa berlakukan yang baik-baik aja, nggak usah lah mengeluh terus menerus, lakukan aja lah pekerjaanmu gitu kan, tidak usah memberi isu sana sini gitu kan. Jadi kadang bukan kadang sih, sering kali kalau ketemu orang kayak gitu bikin cepat jenuh. biasanya apa tuh yang boleh dilakukan kalau udah jenuh gitu? Biasanya gimana? Konfrontasi langsung atau dan saya bilang gitu, tidak profesional Bu. Jadi memang kadang kalau jadi pelayan publik ini kita harus bisa masang muka standar gitu ya Bu ya, smile, senyum iya, profesional. fokus senyum profesional. Iya ya Bang, iya Bang, nantilah kami sampaikan ya. Jadi tetaplah kita punya jawaban template kan. Soalnya kalau kita langsung mengkonfrontasi dia ya nggak akan selesai juga permasalahan, mungkin bakal berlanjut lagi, atau bahkan mungkin tadi malah mengeluhkan saya juga, bukan persoalan dia lagi. Jadi memang kita harus tetap bisa menjawab keluhannya, iya Bang, dengan sabar seperti tadi yang dibilang sih. Bagus, harus lapang dada, harus pasang muka yang standar juga. Gitu, untuk mengatasi kejenuhannya lagi gimana? Saya curhat Bu. Oh, curhat dengan rekan-rekan kerja yang bisa dipercaya ya. Betul Bu. Oh, biasanya gitu ya, curhat aja gitu supaya unek-uneknya keluar. Iya Bu. Kadang juga bisa ada solusi juga dari rekan-rekan kerja dalam kita curhat itu. Jadi ya saya lebih senang langsung mencurahkan ke rekan-rekan aja kalau emang permasalahannya terkait pekerjaan. Kalau Bagus gimana? Sama seperti kali itu tadi ya Bu. Manusia itu kan pasti ada titik jenuhnya itu. Pernah? Sering atau pernah? Kadang-kadang, jarang, sering atau selalu? Saya netral aja. 1 sampai 5. Iya, sampai. Jarang aja tuh Bu. Oh gitu. Iya kan? Bener nih, jarang. Karena takut dikomplain ini ya, sobat Indra 107 dibacain. Jarang. Jarang sih Bu. Jarang tapi kesel ya. Mengeluhnya mungkin sering. Sering mengeluh tapi jarang. Jarang Ya, kesel. Betul Bu. Sering mengeluh tapi jarang kesal. Mungkin salah satunya yang membuat jenuh Kak Lady saya Bu. Saya sering. Tapi saya mengeluhnya bukan terkait internal Bu. Kamu sebagai pelayan. Betul Bu. Tapi saya apanya itu mengeluhnya bukan terkait ini tapi saya mengeluh terkait satkernya ini gimana sih harusnya. Enggak, maksudnya gini loh Bang Bagus, kamu kesel nggak menghadapi keluhan-keluhan orang gitu? Kamu Enggak, tadi saya mau mengkonfirmasi tadi Bu. Oke Bu. Kalau itu sih pasti saya sering mengeluh dan kesel itu jarang lah. Keselnya jarang menghadapi komplain orang, terutama sebenarnya komplainan ini hal-hal yang sangat sederhana Bu. Jadi misalnya yang typo. Typo memang sebenarnya ada beberapa hal yang sangat fatal ya Bu. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya itu sudah dimengerti Bu. Typonya ada yang beberapa mungkin kata yang disingkat. Mungkin satu itu memberikan interpretasi berbeda sama satker. Tapi kadang saya kesal juga kayak ini harusnya bisa dimengerti sih. Ini bisa dimengerti. Maksudnya penyampaian kamu harusnya bisa dimengerti. Tapi karena saya melayani ya Bu, saya terima Bu.
saya lakukan pengeditan atau saya respon dengan baik, akan segera kami edit. Sama seperti Kak Lady tadi, kita harus ada template untuk menghadapi keluhan-keluhan itu. Jangan sampai kita secara tidak profesional mengkonfrontasi satuan kerja itu. Bisa aja kan mencoreng nama organisasi kita, nama satker kita. Jadi ketika kita menghadapi komplain-komplain itu kita tetap profesional, Bu. Jadi misalnya nih satker ngeluh karena ini Bang Bagus kok lelet banget sih saktinya, gimana sih nih gitu. Sering kan biasanya kan, maksudnya apalagi di tanggal-tanggal deadline gitu ya, kamu suka kesel nggak kalau satker ada ngomong gitu, komplain mulu kerjanya gitu? Kalau terkait memang kesalahannya sangat patut memang di kita, Bu, saya biasanya minta maaf dulu, Bu. Minta maaf. Mungkin saya broadcastkan pemberitahuan dari kantor pusat. Jadi saya minta maaf dulu, mohon maaf, mungkin sedang ada maintenance pada aplikasi. Begitu. Jadi kamu lebih ini lah ya, maksudnya nggak memilih untuk kesal ya, tapi karena memang kesalahan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya apa ya, kadang-kadang kita ya pokoknya jarang mungkin ya, sampai kita pinter-pinter loh ya. Iya. Jarang yang komplain sama Bagus kayaknya ya. Nggak ada yang ngomel-ngomel sama Bagus, nggak ada. Ada beberapa yang ngomel sih, Bu. Tapi itu kamu nggak pernah kesel tuh kalau diomelin orang? saya kesal sih, Bu, kesal di situ. Tapi saya kadang berpikir juga, maklum bahwa chat ini kadang memberi interpretasi berbeda ketika dibaca. Jadi saya lebih suka ketika berkoordinasi dengan satker itu saya langsung telepon aja, Bu. Jadi ketika saya telepon, satker itu langsung ngerti runtutannya, Bu. Jadi beberapa penjelasan ya, mereka komplain masalah penjelasan yang kamu berikan, persepsi, jadi mereka komplain. Lebih banyak ke situ ya, apa kejadian-kejadian. Jadi biasanya kamu kalau kesel, tapi jarang ya kesel. Kalau kesel kamu ngapain? Tadi kan kalau si Lady curhat, kalau kamu ngapain? Kalau saya sebenarnya nggak terlalu bawa kepikiran banget ya, Bu. Beda ya? Kalau kan cowok beda ya? EGP kalau emang aku pikirin. Ya paling kalau sebentar sama teman-teman hilang Iya, gitu betul, ya. Atau mungkin karena kamu lebih ini kali, orangnya lebih extrovert ya. Jadi nggak terlalu dimasukin ke hati gitu maksudnya. Iya juga sih, Bu. Tapi saya nggak ekstrovert sih, Bu. Oh gitu ya? Oh ternyata kamu introvert. Oke, baiklah. Terus menurut kamu ada nggak sih tipe-tipe orang yang memang cocok gitu untuk bekerja di pelayanan, atau ada menurut kamu nih ya kayaknya orang-orang yang seperti ini nggak cocok deh di pelayanan, atau semua orang bisa melayani gitu? Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya ada itu sebenarnya bisa dilatih, Bu, tapi memang ada beberapa yang nggak bisa dilatih ya, Bu, terutama kesabaran ya, Bu. Sebenarnya kita melayani berarti anugerah ya. Melayani ini harus tersedia kesabaran yang tinggi di kita, Bu, karena kan kita itu harus menghadapi komplain-komplainan. Bisa aja itu sebenarnya bukan kesalahan kita, tapi kita harus tetap menghadapinya, Bu. Jadi bagaimanapun kita harus meresponnya secara profesional. Berarti orang yang nggak sabaran nggak boleh duduk di depan saya. Gitu ya? Mungkin meditasi dulu ya, Bu. Harus lulus ujian kesabaran, gitu ya? Ada itu kesabaran yang modal utama. Iya. Kalau Lady, ada nggak tipe-tipe orang? Memang orang yang melayani harus tipenya harus seperti ini. Kalau nggak punya ini nggak bisa. Gitu. Menurut kamu gimana? Saya setuju juga tadi dengan Bagus bahwa kalau melayani itu harus sebenarnya semua orang bisa, cuman dilatih. Iya. Betul. Nah, selain kesabaran, menurut saya yang melayani itu harus peka, Bu. Karena kadang itu customer atau stakeholder kita itu nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Nggak tahu. Seharusnya itu nggak tahu apa yang dia harus, apa ya bilangnya, saya lupa. Pokoknya kadang itu mereka nggak bisa menyampaikan dengan betul apa yang mereka butuhkan sebenarnya, atau malah mereka nggak sadar kalau mereka butuh ini sebenarnya untuk menyelesaikan ini. Jadi harus peka ya. Kalau peka itu bisa dilatih nggak kira-kira ya? Kayaknya dengan pengalaman gitu ya. Kalau saya lihat orang-orang yang pernah melayani juga, bukan misalnya baik yang
di instansi lain, kalau misalnya di bank ya di bank atau di mana itu kadang tuh kayak saat kita sampai nih ke depannya Bu kan, contohnya nih saya nih pernah mau ke CS-nya salah satu maskapai, pengen pertanyakan, karena tuh saya nggak tahu saya butuh apa, saya nggak tahu, pokoknya saya datang dengan permasalahan saya nggak tahu gimana cara menyelesaikannya, jadi mereka lah yang harus pertama mengidentifikasi, mbaknya yang ini mau begini, harusnya solusinya yang ini, harusnya gitu begini ya. gitu. Terus juga kadang pun kalau misalnya di internal gitu kan Bu, kadang kita tuh ada hal-hal yang nggak tertera di SOP. Misalnya, contohnya lah kayak hal-hal tentang ke rumah tanggaan atau protokol-protokoleran gitu kan Bu, kayak misalnya ini ada tamu nih, nggak harus tamu resmi sih, misalnya adalah entah datanglah vendor kita, datanglah tukang misalnya gitu ya kan Bu. Jadi kayak saya harus ngapain ya dengan adanya tukang ini ya, saya kasih minum kah atau enggak kah, atau ya udahlah biar dia kerja aja kadang, atau saya kasih tempat duduk kah dia kerja di sini. Kadang hal-hal seperti itu kan sebenarnya nggak ada SOP kan, nggak ada SOP-nya ya, kita pun kayak nggak ada keharusan samping, nggak ada juga standar kalau datang tukang harus ke ruangan ini duduk di sini, nggak perlu dikasih air misalnya gitu kan, nggak ada yang gitu. Sebenarnya kan tergantung kepekaan. Saya juga sebenarnya masih banyak kekurangan sih di situ ya Bu ya, di kepekaan itu ya. Mungkin pun kalau sebenarnya saya menilai diri saya sebelum saya jadi sebab umum ini, maka saya sebenarnya nggak cocok ini buat pelayanan sebenarnya. Saya lebih cocoknya itu sebagai on desk gitu kan, on desk yang mengerjakan teknis lah ya, teknis lah gitu kan Bu. Soalnya kan saya juga background di Jen kan on desk, jadi nggak pernah melayani orang. Nggak pernah. Jadi baru di sini lah saya melayani orang gitu kan Bu. Jadi tapi yang tadi saya dengar dari Bagus, emang itu bisa dilatih. Jadi dari yang awal-awalnya sebenarnya saya kurang paham ya apa. Jadi pelan-pelan tahu, walaupun belum 100% ini Bu, saya melatih kepekaan saya buat menilai stakeholder saya butuh ini sebenarnya, walaupun itu masih perlu banget untuk saya latih lagi kepekaan seperti itu. Soalnya menurut saya di umum itu perlu Bu kayak gitu, karena nggak ada SOP tertentu dalam melayani di internal ini. Berarti kita juga perlu ini dong ya, pengetahuan produk layanan kita tuh apa aja gitu ya kan, supaya kalau nggak maksudnya supaya kita mempertajam kepekaan kita itu kita tahu kan, kita bisa memberikan untuk layanan itu apa aja. Kita bisa memberikan apa untuk ini kita. Kalau tadi kita bisa memberikan sebatas aqua untuk tukang yang datang, ya silakan. Kalau kita nggak tahu kita punya aqua yang bisa digunakan, kita nggak tahu nggak bisa memberikan. Jadi bisa dilatih ya, bisa dilatih. Tapi mungkin pertanyaannya mau apa enggak ya? Ya juga. Bisanya bisa, tapi mau atau enggak untuk dilatih gitu ya. Nah, oke, yang berikutnya nih, kira-kira sebenarnya apa sih yang kalian harapkan dari orang yang kalian berikan layanan? Kalian mengharapkan setelah kita memberikan layanan ke mereka, kalian berharap mereka responnya seperti apa? Siapa duluan nih? Sebenarnya sih Bu, kalau saya dengan mereka tidak komplainnya udah cukup ya Bu ya, maksudnya dengan tidak ada komplain lanjutan. Ya betul. Jika mereka ya wes menerima layanan terus kita ada komplain lagi, sebenarnya itu udah cukup ya. Dan jadi keputusan tersendiri juga kalau ada ya orang yang sampai memberikan feedback positif seperti makasih ya, terbantu banget nih. Jadi itu sebenarnya bisa ngebus tenaga kita juga. Tapi bukan berarti kita pengennya semua orang harusnya berterima kasih dong gitu, gue udah nyiapin ini nih, tapi kok biasa aja gitu. sebenarnya nggak sih, maksudnya ya dengan mereka tidak komplain aja udah berarti kita sudah memenuhi mungkin standar minimal kepuasan mereka. Gitu ya, bener nih yakin. Tapi berharapnya mereka maksudnya tetap ada positif lah ya, tersenyum, terima kasih tadi ya. Dan
denger tuh teman-teman pegawai KPPS Kompositoris, jangan lupa terima kasih. Kalau Bagus gimana Gus? Kalau saya mungkin agak berbeda ya sama Kak Lady. Kalau kali ini tidak masalah tidak mengucapkan terima kasih, yang penting tidak komplain lagi ya. Tapi kalau saya biasanya pagi-pagi kan kita buka chat ya, kita sudah balas chat-chat sebelumnya. Hari kita tuh cerah ketika misalnya satu orang cuma terima kasih ya bang, terima kasih layanannya. Jadi kayak feedback positif itu kayak membuat hari kita lebih bagus untuk dimulai. Nah apalagi penting ya berarti ya respon positif itu ya. Respon positif sangat penting sih Bu. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi nih kita buka chat, ternyata yang muncul itu komplain, semua komplain. Padahal kita kemarinnya sudah balas semua chat sampai kita lembur ya. Tapi nggak ada respon terhadap itu. Jadi kayak merasa kok nggak direspon ya, nggak ada apanya. Walaupun sebenarnya itu tidak wajib, tapi itu membantu pelayan publik kayak merasa puas dengan yang diberikan. Iya. Tadi saya dengar juga kalian nyebut tentang survei ya. Jadi menurut kalian kita survei secara periodik sih ya, ke internal sama eksternal. Menurut kalian berarti penting ya survei itu dilakukan. Maksudnya kalau kita lempar survei terus ada hasilnya itu kalian tanggapi secara serius atau sudahlah ini cuma formalitas standar manajemen aja. Gimana tuh kira-kira kalau buat pemberi layanan ya? Menurut kalian penting nggak hasil survei itu? Iya. Kalau menurut saya survei itu sangat penting ya Bu. Pertama kan kita berusaha memperbaiki layanan kita terus-menerus ya Bu. Jangan sampai layanan kita tertinggal dari yang lain. Kita berusaha, ada yang kurang langsung kita lengkapi. Namun mungkin ada beberapa ketika kita lempar survei itu kayak pengisiannya template aja Bu. 5 tanpa ada betul letakkan kan Bu. Tanpa ada feedback. Padahal kita mengharapkan ada feedback. Sebenarnya kita itu kurangnya di mana? Kita mau memenuhi kekurangan itu bagaimana? Jadi kalau misalnya semuanya ratakan seperti sudah sempurna banget ya Bu. Jadi kayak merasa apalagi ya, capek juga mencari yang diperbaiki. Padahal kita harus berkembang. Sebenarnya boleh rata kanan tapi ada saran. Iya betul sarannya Bu, betul sarannya. Paling nggak ada sarannya kira-kira apa yang masih kurang yang harus dilakukan gitu ya. Jadi itu memang ditanggapi secara serius ya oleh hasil survei itu ya. Kalau ini gimana ya di internal? Itu sama Bu dengan Bagus Bu. Jadi memang penting banget buat kita tahu kita ada titik lemahnya itu di mana. Karena kan kalau kita sehari-hari yang mengerjakan itu kadang kita nggak sadar kita ada kurangnya di sini. Kadang jadi butuh masukan dari luar, pandangan dari luar. Sebenarnya masih ada kurang di sini loh, gitu. Mungkin kita gimana ya Bu ya? Karena udah terlalu sering sehari-hari mengerjakannya, jadi itu nggak tahu lagi mesti bagaimana untuk menyempurnakan. Atau malah sebenarnya udah bagus semua, nggak ada kelemahannya, tapi kita tuh belum terbuka pemikirannya kalau ada lagi yang lebih bagus. Jadi menurut kita ini yang paling bagus. Iya, ya. Betul. Kadang kan orang itu kan merasakan layanan kan di tempat yang berbeda. Iya. Mungkin mereka merasa di sini bisa begini loh, berarti kamu juga bisa meningkatkan lebih lagi. Memang bukan formalitas ya berarti ya. Survei yang sering kita buat itu memang benar-benar serius. Jadi untuk mengisi survei, tolong isi survei dengan serius juga ya. Karena teman-teman yang memberikan layanan ini butuh saran dan masukan ya. Tapi bukan sekedar kritik ya, tapi saran dan masukan. Ini udah banyak banget yang kita bicarain ya, udah sore banget, kayaknya udah mau siap-siap liburan sebenarnya ya. Udah nunggu pesawat di depan. Jadi mungkin terakhir nih untuk menutup diskusi kita, saya minta ada highlight dari teman-teman ya, dari Lady atau dari Bagus, dua-duanya ya, entah mungkin tips-tips bagaimana main atau yang selama ini kan ini jadi highlight seperti pesan-pesan ya untuk teman-teman sesama pemberi pelayan publik gitu ya, atau yang memberikan layanan yang menerima layanan. Mungkin silakan dari Lady dulu. Saya mungkin jika nanti ada nih yang meneruskan posisi saya sebagai pelayan. Ini pelayan sebagai pelayan. Pelayan internal.
Jadi memang menurut saya itu jangan banyak yang dipendam sendiri. Soalnya karena kita di internal ini kan kadang kan kalau kita ada yang sesuatu kendala permasalahan selesaikan, maksudnya karena kan sehari-hari bertemu ya Bu. Jadi setiap ada masalah itu jangan dipendam. Jadi harus selalu di-sharingkan. Minimal lah ke rekan kerja yang terdekat. Jadi soalnya kita nggak bisa menjalani hari esok ini kalau saya masih ada hal-hal yang masih belum selesai. belum ya? selesai. Soalnya kan akhirnya ketemu Bisnis. lagi gitu. Jadi menurut saya kalau untuk layanan internal itu harus sesegera mungkin diselesaikan. Itu ada permasalahan. Karena menyangkut perasaan ya. Betul. Kenyamanan bekerja. Kedamaian bekerja sehari-hari. Iya. Oke, nice. Kalau Bagus gimana Gus? Kalau saya sih Bu, hampir mirip ya Bu. Bagi yang meneruskan nanti, Pada mau kemana sebenarnya? Masih lama kan 3 kali. pelayanan publik apa? Mungkin kami belum memberikan, mungkin menurut kami sudah terbaik, tapi satker atau eksternal itu belum masih kurang kepada mungkin kepada satker. Iya. Kalau misalnya kami memberikan ada survei atau hal-hal terkait permintaan feedback, mohon bisa diberi kritik membangun. Kritik membangun sangat penting bagi kami karena kami perlu tahu bahwa kami perlu memperbaiki layanan kami di bagian yang mana sih, lini-lini yang mana. Karena ketika kami merasa bahwa itu sudah tugas rutin kami merasa tidak ada yang kurang lagi. Seperti itu sudah sempurna. Nah, bagi penerus saya, mungkin seperti yang tadi banyak yang kita bicarakan bahwa bisa melatih kesabaran, kemudian perasaan lebih peka, apa yang dibutuhkan satuan kerja, mitra-mitra kita, bahwa hal-hal itu bisa kita sediakan sebelum mereka meminta. Jadi misalnya yang contoh kecilnya aja, ada template surat, kita sudah sediakan. Jadi satu kali tinggal unduh saja. Nah, seperti itu sih. Jadi semangat penerus saya. Kita bisa memprediksi ya, kira-kira orang perlunya apa nih gitu ya. Jadi kita siapkan sebelum dia mengucap, kita udah siapkan gitu. Terus sih mau kemana? Oh, enggak. Jadi gitu ya teman-teman Sobat Interest 007, sudah panjang pembicaraan kita tentang pelayanan publik. Ya, kalau saya highlightnya tadi apa? Sabaran ya. Sabaran, kepekaan itu ya yang karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang pelayan publik. Dan yang paling penting juga dia harus tahu ya batasan-batasan layanannya dia apa sih ya, output layanannya dia apa sih, supaya dia bisa meningkatkan kualitas layanan ya Bu. Baik, terima kasih tamu-tamu saya, Lady dan Bagus ya, yang sudah menemani diskusi sore hari ini. Saya mau tutup perjumpaan kita dengan pantun. Tolong dibantu cakepnya ya. Ke supermarket membeli roti. Tidak lupa beli buah stroberi. Melayani dengan tulus hati. Jangan lupa tetap senyum 3 jari. Demikian Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-16. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Yahoo!